Hai teman-teman, selamat datang di channel MGB Garden. Di video kali ini saya akan membuat sesuatu DIY. Sudah lama ya di channel ini nggak bikin DIY. Dan kali ini saya akan membuat sabun seperti yang udah ada di judul video ini. Tapi sabun bukan sembarang sabun, kita akan membuat dengan dua bahan yang kita bikin sendiri. Seperti apa? Ikutin terus videonya ya. Ini adalah serbuk kulit jeruk yang saya buat sendiri, dan yang ini adalah serbuk daun herb beraneka macam yang juga saya buat sendiri. Nah, pertama-tama kita akan melihat bagaimana cara untuk membuat kedua bahan kita ini. Berikut ini videonya. Nah teman-teman, bahan-bahannya adalah di sini saya punya 500 gram minyak kelapa. Ini beku ya teman-teman, minyak kelapa itu emang gampang banget beku. Terus ini ada 250 gram minyak canola. Terus yang ini ada 250 gram minyak zaitun atau olive oil. Ini adalah 150 gram soda api. Lalu di sini ada 1,5 cup air biasa, air dingin. Terus ini tadi ya serbuk daun herbs, lalu juga ada serbuk kulit jeruk, dan saya memakai essential oil untuk
tambahan wanginya ya, biar lebih wangi. Tapi teman-teman kalau mau skip ini juga nggak apa-apa. Perpaduan dari dua ini aja udah cukup. Nah, ini kebetulan essential oilnya ini terdiri dari minyak jeruk dan juga minyak herbs ya. Lalu di sini saya juga punya silikon, cetakan silikon yang khusus untuk sabun. Cetakannya kayak gini. Nah, cetakannya ini kan lentur, jadi memang membutuhkan ininya, rangka kayunya ini, biar nanti dia bentuknya kotak ya, tidak geser-geser gitu ya teman-teman. Terus saya juga punya hand blender di sini. Saya pakai hand blender, tapi kalau teman-teman nggak punya hand blender bisa pakai balon whisk ya teman-teman. Tapi memang lebih lama kalau pakai balon whisk. Nah teman-teman, sebelum kita buat, alangkah lebih baiknya kita memperhatikan keselamatan kita, yaitu dengan memakai masker, karena soda api itu nanti ketika dicampur dengan air dia akan mengeluarkan uap yang bahaya kalau bisa terhirup ya. Terus juga memakai sarung tangan biar soda api itu tidak mengenai kulit kita, nanti bisa iritasi. Oke, sekarang saya mau pakai dulu masker dan juga sarung tangannya. Sarung tangan dan juga maskernya udah siap. Nah, sekarang kita masukkan dulu air dingin ini ke wadah ya, ke plastik ini. Gelas plastik 1,5 cup itu setara dengan 375 ml. Masukkan soda apinya ke air, jangan sampai kebalik airnya ke soda api ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Lalu kita aduk ya teman-teman. Ini tuh kalau bisa lihat ada uapnya. Ini tuh mulai hangat teman-teman. Nah, ini memang menghasilkan panas bisa sampai 70 derajat, makin lama makin panas. Tuh lihat uapnya. Makanya kita harus pakai alat pengaman seperti ini ya. Dan usahakan jangan bersama anak-anak bikinnya, karena ini bahaya ya. Kita aduk-aduk sampai larut teman-teman. Nah, ini udah larut. Lalu kita akan tunggu dia biar suhunya turun dulu, biar dia hangat-hangat kuku kayak gitu. Nah teman-teman, ini tadi minyak kelapanya udah saya panaskan hingga dia menjadi cair kayak gini. Lalu langsung aja kita masukkan ke dalam sini bersama minyak-minyak yang lainnya. Ini tadi ada minyak zaitun dan minyak canola. Aroma minyak kelapanya itu bener-bener enak banget teman-teman. Kita masukkan larutan air dan soda. Lalu langsung aja kita mix. Nah sekarang teman-teman, saya akan masukkan essential oilnya. Ini kira-kira 20 kali ya. Dan akan saya campur sebentar aja. Setelah itu saya pisahkan menjadi dua bagian. Yang satu akan saya campurkan dengan ini dia jeruk. Wow, kira-kira 1,5 sendok makan cukup. Wangi banget teman-teman. Ini juga herbs keringnya 1,5 sendok makan. Lalu kita campur bentar aja. Nah teman-teman, ini saya biarkan beberapa saat setelah saya campur ya, jadinya dia agak membeku seperti ini, biar bisa kita cetak membentuk layer ya. Sekarang langsung aja kita tuang ke dalam cetakan. Nah teman-teman, ini dia sabunnya sudah selesai kita cetak ya. Lalu akan kita biarkan selama 1 atau 2 hari dulu biar dia agak mengeras, baru kita potong-potong.
Nah, setelah kita potong-potong nggak bisa langsung kita pakai, tapi harus kita diamkan dulu. Namanya proses curing itu sekitar 6 minggu. Ya, agak lama memang ya, karena ini adalah dari benar-benar bahan yang dasar, bukan dari soap base atau sabun yang setengah jadi. Selama proses curing itu nanti akan terjadi proses saponifikasi ya, itu minyaknya berikatan dengan soda api yang sudah kita berikan tadi itu, dan air yang terkandung di dalam sabun ini juga akan menguap. Nah, nanti kalau sabunnya itu masih basah gitu ya, nggak benar-benar kering, sabunnya itu akan cepat habis, akan lembek gitu ya teman-teman. Tapi kalau sabunnya itu kering, nanti dia akan awet dan lebih tahan lama. Oke, kita jumpa besok ya setelah ini bisa dipotong. Nah teman-teman, ini sudah saya biarkan selama kurang lebih 24 jam ya, dan kita bisa lihat dia udah mulai mengeras. Tapi ini sekarang saya akan langsung buka ya, dan kita keluarkan dari cetakannya. Wow. Nah, seperti ini teman-teman. Wow, kayak roti ya. Sesuatu yang enak gitu ya kayaknya ya. Ini udah mengeras tapi belum kering ya. Jadi masih ada sedikit lengket-lengket gitu rasanya. Dan sekarang saya akan potong. Wow. Cantik sekali teman-teman. Berlayer-layer. Sebenarnya ada pemotong sabun khusus ya teman-teman, tapi karena nggak punya, pakai ini aja yang punya, seadanya aja. Tuh, lihat. Nah teman-teman, ini dia sabunnya udah kita potong-potong, lalu kita taruh di wadah seperti ini, wadah bersih, dan ini akan kita diamkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung, tidak terkena debu ya, di dalam rumah aja, nggak usah di luar rumah, nggak usah dijemur. Nah itu selama seperti yang sudah saya bilang, yaitu kira-kira 1 bulan sampai dengan 6 minggu ya teman-teman. Biarkan proses saponifikasinya berjalan, masih agak lengket-lengket gitu, jadi kandungan airnya tuh masih ada, dan kita biarkan kandungan airnya itu menguap dulu. Nah, sabun yang kita bikin ini bisa bertahan hingga kira-kira 2 tahun teman-teman, asal penyimpanannya benar, yaitu simpan di tempat yang kering dan sejuk, tidak lembab, tidak terkena sinar matahari langsung gitu. Dan perhatikan juga ketika kita mau memakai, ketika warnanya, ketika baunya, bentuknya itu sudah berubah, ya nggak usah dipakai teman-teman. Juga ketika dia sudah tidak bisa berfungsi sebagaimana sabun semestinya, yaitu kan fungsi sabun adalah membersihkan. Tapi kalau dia udah dipakai itu nggak membuat tangan jadi bersih, tapi malah rasanya aneh, lengket, apa segala macem, mungkin sabunnya telah rusak, dan itu nggak usah dipakai. Oke? Oh ya, tentang minyak, ini pasti akan banyak yang nanya ya, minyaknya itu bisa diganti apa enggak gitu. Nah itu sebenarnya bisa teman-teman, cuman saya belum pernah menggantinya dengan minyak yang lain. Jadi mungkin teman-teman bisa memakai lye kalkulator atau alkali kalkulator yang bisa di searching di Google, itu nanti ada. Jadi kalau misalnya minyaknya diganti dengan minyak yang lain, itu proporsinya nanti gimana, itu ada perhitungannya. Saat ini saya tinggal di Melbourne. Kalau di sini memang minyak itu kebanyakan adalah minyak-minyak yang saya pakai itu, minyak canola, sunflower oil, olive oil, itu yang banyak di pasaran. Sedangkan kalau palm oil atau minyak sawit itu hampir nggak pernah saya temui ada di pasaran di sini. Atau mungkin ada teman-teman yang sudah pernah buat sabun dan punya resep berapa takarannya kalau memakai minyak biasa, minyak sawit. Silahkan tulis di kolom komentar ya, untuk sharing bersama teman-teman yang lain. Nah oke teman-teman, begitu aja video kita kali ini. Semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.